dalam Quran bahasa Ibrani. Ini ya. Ini kan Al-Quran bahasa Ibrani, maksudnya terjemahan bahasa Ibrani. Ha-Quran belashon akhir. Quran dalam terjemahan bahasa yang lain. Targum me'aravit. Terjemahan dari bahasa Arabnya. Oke. Nah, kalau kita lihat pada ayat yang ke-29 ya. Ayat yang ke-29. Di sini ada kata kunci yang harus menjadi perhatian. Di sini kalau ayat 29 disebutkan begini. Bishem Elohim Harahman Harahum. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dikatakan Hu asyar bara lahem. Tahu maksudnya? Hu asyar bara lahem. Hu artinya dia. Asyar bara yang telah mencipta lahem bagi kalian. Jadi kalau bahasa Ibraninya, kira-kira di sini ada kata kunci yang sama nggak dengan versi kitab Torah? Nanti kita coba telusuri ya. Saya baca lengkap saja. Hu asyar bara lahem ma syeba'aret kullu. Maksudnya dialah yang telah mencipta. Bara itu mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi bahannya itu belum ada, tapi ada. Kemudian diciptakan bahannya baru diciptakan lagi kesempurnaan ciptaan itu. Jadi kalau bahasa Latinnya sama dengan creatio ex nihilo, diciptakan dari ketiadaan. Itu arti bara. Ini sebanding dengan kata khalaqah dalam bahasa Arab. Hu asyar bara lahem ma syaba'arat kullu wa hatta fana el hasyamayim wa atsbam syaba'. Arti harfiahnya ahar kah fana, kemudian dia menuju pada penciptaan el hasyamayim, penciptaan langit-langit. Wa atsbam, kemudian Tuhan menyempurnakannya. Syab'a raqiim. Syab'a itu arti harfiahnya 7. Sama dengan bahasa Arabnya sab'a. Oh iya. Oke. Jadi di sini maksudnya Tuhan menciptakan bumi dan apapun yang ada padanya, kullu, kesemuanya, kemudian menciptakan hasyamayim wa atswam, dan sekaligus menciptakan langit-langit dan menyempurnakannya. Syab'a, ada 7. 7 apa? Raqiim, 7 lapis langit. Nah, sekarang perhatikan di sini kalau disebut kata sab'a, ada kata sab'a, bahasa Ibrani juga sama. Sab'a, artinya 7. 7 lapis langit. Kalau di dalam kitab Torah, ada nggak informasi kayak begitu? Bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Oh iya. Jawabannya iya, ada. Di mana? Kitab Kejadian itu ya. Kitab Kejadian. Nah, kita lihat ya, kitab Kejadian di sini. Nah, perhatikan di sini. Ini ada kata-kata Bereshit bara Elohim et hasyamayim wa et haaret. Bereshit pada mulanya. Bara telah mencipta. Nah, sama dengan bahasa Quran tadi, yang versi bahasa Ibrani. Bara Elohim. Allah telah mencipta. Et hasyamayim, langit-langit. Wa et haaret, dan juga bumi. Pertanyaannya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Berapa jumlah langit di sini? Banyak, bukan satu. Shemayim itu artinya langit-langit. Oh, langit-langit. Bukan satu. Kalau bumi satu. Haaret satu bumi. Sedangkan langit di sini hasyamayim, langit-langit. Jamak. Tapi
Banyaknya itu berapa? Nggak ada rincian kan di sini. Nggak ada. Jadi Taurat itu hanya menyebutkan langit itu jumlahnya banyak. Tapi banyaknya itu berapa? Nggak ada rincian. Quran justru memberikan informasi detail. Berapa itu? Sab'a samawat. 7 lapis langit. Jadi memang disebut semayim, samawat, bahasa Arabnya, semayim, bahasa Ibrani, itu artinya langit-langit. Berarti jumlah langit banyak. Tapi banyaknya berapa? Disebutkan rinciannya. Sab'a, 7. Sedangkan di Quran ini, secara jelas, sab'a samawat, 7 lapis langit, itu diwakili dengan tanda yang lebih rinci lagi. Tanda apa? Hurufnya. Sin, ba, ain. Berapa huruf? 3. Sin, mem, waw, ta. Berapa? 3 juga. Saya ulangi lagi. Sin, waw. Sin, mem, waw, ta. 4. Saya ulangi lagi ya, mulai awal ya. Ketika Allah berkata sab'a samawat, 7 lapis langit, dihitung ya. Sin, ba, ain. 3. Sin, mem, waw, ta. 4. 3 tambah 4 berapa? 7. Ketika Allah berkata 7 lapis langit diwakili dengan 7 huruf. Ini Quran. Jadi kalau begitu, apa yang dikatakan Quran memang ada kemiripan seperti yang dikatakan dalam Torah. Allah menciptakan langit dan bumi. Jumlah langitnya banyak, iya. Tetapi Quran justru merinci, lebih detail lagi jumlahnya. Berapa jumlah langitnya? 7 lapis langit. Itulah sebabnya kalau di dalam Quran yang versi bahasa Ibrani tadi ini disebutkan 7 lapis langit. Ya kan? Disebutkan ini kan? Ya. Seb'a. Seb'a itu artinya 7. Sedangkan semayim itu langit-langit. Jadi 7 lapis langit. Dan di sini juga pakai istilah kata hasyamayim. Sama dengan bahasa kitab Taurat disebut shemayim. Dan juga ada kata bara. Hu asyir bara lachem. Dialah yang telah mencipta bagi kalian. Dialah maksudnya Allah yang telah mencipta bagi kalian apa? Ha'aret, bumi. Dan sekaligus hasyemayim, juga langit-langit. Jumlahnya berapa? Syeba'ah, ada 7. Jadi kalau begitu, orang yang berkata bahwa Al-Quran itu menjiplak Torah atau mengkopi Torah, kira-kira itu bisa nggak dipertanggungjawabkan? Nggak bisa. Kenapa? Justru penjelasan Quran lebih detail. Lebih detail. Kita tidak menemukan data di dalam kitab Torah berapa jumlah langit itu disebut. Hanya ada penyebutan jumlahnya banyak. Tapi banyaknya berapa tanpa ada rincian. Jadi kalau begitu, salah sekali bila ada orang yang menuduh Quran menjiplak dari Torah. Tapi justru Quran menyempurnakan pesan dari Torah. Dari situlah kita bisa paham bahwa memang ada kaitan antara kitab Torah dengan kitab Al-Quran. Dan sekaligus risalah kitab Torah itu digenapi, kalau bahasa Kristennya ya, digenapi dengan informasi Quran. Kalau tidak salah, Rashad Khalifah itu menerjemahkan Quran dalam versi bahasa Inggris. Quran disebutnya dengan istilah the Final Testament sebagai penggenapan dari the New Testament. The New Testament itu sebagai penggenapan dari the Old Testament. Jadi kalau perjanjian lama disebut the Old Testament, kitab perjanjian baru disebut dengan the New Testament, Quran disebut dengan istilah the Final Testament. Apa itu the Final Testament? Kitab suci perjanjian terakhir. Nah, itu menarik istilah yang dipakai oleh Dr. Rashad Khalifah. Dan itu bisa dibaca dalam karyanya The Final Testament. The Quran, The Final Testament. Jadi kalau pakai istilah Testament, ya tradisi Islam juga mengenal istilah itu dari versi bahasa Inggrisnya. Ya, itu 7 lapis langit yang ada di dalam Al-Quran itu sekarang kan sudah mulai banyak diotak-atik oleh ahli-ahli astronomi. Diteliti. Dan ternyata memang di alam semesta ini memang katanya sih ya, katanya memang ada terdiri dari 7 lapis itu di dalam cakrawala yang maha luas ini.
Ya, para ahli yang sampai kepada kita penelitiannya itu baru dalam konteks penelitian eh, alam semesta yang tanpa batas. Mereka hanya bisa sampai pada konteks galaksi. Jadi galaksi itulah yang kemudian ditafsirkan sebagai satuan langit. Satu lapis langit. Belum yang lainnya. Belum sampai pada lapisan langit yang berikutnya. Ketiga, iya. Itulah sebabnya Nabi pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya. Cuma kalau saya terjemahkan begini. Alam semesta ini ibaratnya satu keping cincin yang dilempar di padang pasir. Bayangkan ya, Nabi mengatakan alam semesta ini ibaratnya seperti cincin. Berarti ini memang maha luas. Dan kenapa disebut cincin? Ini kan seperti bentuknya yang melingkar. Gitu ya. Dan memang betul. Kalau kita lihat dalam semesta ini, itu kan bentuknya seperti cincin-cincin. Yang satu dengan yang lain saling terhubung. Ada cincin yang kecil, dilingkupi dengan cincin yang lebih besar, dilingkupi dengan cincin yang lebih besar lagi, terus begitu. Perputaran matahari. Iya. Dan Nabi mengibaratkan dengan sebuah cincin yang dilempar di atas pasir dan kemudian lenyap. Tak terhingga. Ini nggak mungkin kalau dia bisa berkata begitu, kalau dia belum pernah sampai ke atas alam yang tak terjangkau itu. Makanya dia berkata demikian, sehingga dia mengatakan begitu karena dia telah melihat hamparan semesta kayak begitu di tempat yang tertinggi. Nah, itu barangkali ketika beliau waktu Isra Mi'raj di atas ke langit. Sehingga dia melihat semesta itu memang seperti cincin yang melingkar dan hilang lenyap begitu saja dalam hamparan pasir yang luas. Kayak begitu. Baiklah, saudara-saudariku sekalian, menarik ya di sini bahwasanya memang tadi sudah disebutkan bahwa memang ada hubungan antara kitab Taurat yang difirmankan Allah kepada Nabi Musa dengan kitab Al-Quran ya. Di mana sering apologet di sana sering menuduh bahwa Al-Quran ini hanya menjiplak dari kitab Taurat karena kesamaan kisah-kisah di dalam Al-Quran juga ditemukan di dalam kitab Taurat dan termasuk dalam kitab Tanakh ya, kisah-kisah dalam Tanakh. Dan ternyata sekarang kita sudah mendapatkan sebuah jawaban, ternyata Al-Quran bukan hanya sama tetapi malah menyempurnakan. Karena apa yang disebut di dalam kitab Taurat yang tidak menyebut adanya 7 lapis langit, hanya menyebut langit-langit, tetapi di dalam Al-Quran akhirnya dijawab oleh Al-Quran bahwa langit itu terdiri dari 7 lapis. Dan sampai hari ini manusia masih kemampuannya untuk menyelidiki langit ini masih dalam satu lapis yang dalam satu galaksi saja ya, belum sampai ke lapis ketujuh. Tapi insya Allah nanti dalam perkembangan teknologi yang lebih canggih lagi kemungkinan besok akan ditemukan ya insya Allah. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kami ingatkan sekali lagi kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf wa Tauhid dalam penghujung bulan Ramadan ini juga membagikan bingkisan kepada orang-orang yang kekurangan. Kami juga menyantuni para mu'alaf. Dan untuk Anda sekalian yang ingin membantu pergerakan kami, membantu perjuangan kami, silakan Anda berdonasi. Di sini sudah ada ya linknya. Silakan Anda berdonasi di Bank Syariah Indonesia. Yang mau transfer bisa ke nomor rekening 111888991 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf Jawa Timur ya. Semoga apa yang Anda selama ini sumbang kepada kami, semoga Allah melipat gandakan pahala dan juga rezeki Anda. Terima kasih ya untuk semua sumbangan yang Anda berikan kepada kami. Semoga Allah SWT melipat gandakan berlipat kali ganda. Mungkin ada closing, silakan. Kita harus mengetahui bahwa ajaran para nabi itu berasal dari sumber yang sama. Itulah sebabnya kita memahami bahwa para nabi itu mengajarkan ajaran yang identik, tapi nama kitab sucinya berbeda. Nabi Musa mengajarkan kitab Torah, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran. Dan nama kitab Torah disebut Hamikra,
Dan itu maksudnya sama dengan Quran, sesuatu yang dibaca. Informasi yang termaktub di dalam Al-Quran itu menggenapi, menyempurnakan apa yang tertulis di dalam kitab Torah. Kalau dikatakan kitab Torah merupakan pengantar sebelum turunnya Quran, maka Quran menyempurnakan itu, bahkan penyempurnaannya sampai pada hal yang paling detail. Quran mengatakan sab'a samawat, 7 lapis langit, sedangkan kitab Torah hanya menyebutkan syemaim, arti harfiahnya langit-langit, tanpa penyebutan detail berapa jumlahnya. Bahkan Quran menyebutkan sampai pada tanda dengan huruf-huruf yang tepat, yakni 7 huruf ketika Allah berkata sab'a samawat, 7 lapis langit. Ya. Demikian saudaraku sekalian pada penghujung acara ini, dan sekali lagi untuk saudara-saudaraku sekalian yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri besok, kami atas nama Yayasan Pembina Mu'allafah Tauhid mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan sekaligus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita menjadi fitri di hadapan Allah, dan untuk yang lagi mudik, kita tidak bosan-bosannya mengingatkan sekali lagi, hati-hati di jalan. Semoga Anda semua sampai selamat di tujuan. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.